limbah organik yang banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Limbah kulit jeruk dapat berasal dari industri minuman ataupun dari pasar bahkan rumahan. Dahulu manusia menggunakan pestisida nabati dalam membasmikan hama. Namun sejak ditemukannya diklorofenil trichlorothiazide (DDT) tahun 1939, penggunaan pestisida nabati sedikit demi sedikit ditinggalkan sehingga manusia beralih ke pestisida kimia. Penggunaan pestisida kimia secara terus-menerus menimbulkan dampak bagi segi lingkungan maupun dari segi kesehatan manusia. Penggunaan bahan alami dari ekstrak kulit jeruk diharapkan lebih aman dibandingkan bahan kimia diklorofenil trichlorothiazide (DDT). Pestisida nabati telah digunakan selama 3 abad berturut-turut. Beberapa keunggulan pestisida nabati menurut jurnal 2009, efektivitasnya selektif, residu cepat terurai dan tidak beracun, tidak menyebabkan pencemaran air, tanah, udara, dan tanaman. Serangga mengusungkan atau predator atau pemangsa tidak akan pun musnah, tidak memberikan kekebalan terhadap serangga, murah dan mudah didapatkan. Oleh karena itu, biopestisida sering digunakan sebagai pengganti pestisida kimia untuk membasmi hama dan penyakit pada tumbuhan. Bab 1. Penduluan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah penting sebagai berikut. 1. Apakah penggunaan dari kulit jeruk bagi tanaman? 2. Bagaimana metode pembuatan pestisida alami tersebut? 3. Bagaimana keefektifan ekstrak kulit jeruk pada tanaman? Tujuan. Adapun beberapa tujuan dari penulis untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam karya tulis ilmiah ini sebagai berikut. 1. Agar dapat membuktikan seberapa ampuh ekstrak kulit jeruk dalam mengisi hama dan fenol. Finolol merupakan racun kotor yang meningkatkan aktivitas saraf sensorik serangga, khususnya menyebabkan stimulasi saraf motorik yang dapat menyebabkan jejak dan kelumpuhan pada beberapa jenis serangga. Untuk bagiannya, empirol adalah cairan yang memiliki aroma menyegarkan dan bertindak sebagai stimulan, anestesi lokal, antinatif, antiemetik, antiseptik, dan antispasmodik. Yang kedua adalah air perasa jeruk nipis. Air perasa jeruk nipis berguna untuk lebih menguatkan dalam mengusir hama seperti serangga yang dapat merusak tanaman, dan kandungan vitamin C yang tinggi dapat memberikan pestisida alami memiliki kandungan soda yang berguna untuk mengusir serangga pada tanaman. 3. Air hangat. Air hangat berguna untuk dapat melakukan minyak atsiri yang terdapat pada kulit jeruk. Minyak atsiri yang tidak mudah untuk dilarutkan dapat terlalu meninggalkan air hangat. 2. Telaah bersama. 1. Peran pestisida. 1. Memberantas dan mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman bagian-bagian tanaman atau hasil pertanian. 2. Memberantas hama atau tanaman pendahulu. 3. Memberantas atau mencegah serangga hama-hama air. 4. Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasa training. 5. Dalam rumah tangga, bangunan, dan dalam alat pengangkutan. 6. Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan tanaman, tanah, atau air. 7. Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk hipotesis sementara yaitu dapat digunakan untuk mengusir hama dan penyakit walaupun tidak dapat disimpan terlalu lama dalam suhu ruangan tertentu. Kulit jeruk, sisa fermentasi, pembuatan pestisida alami dapat digunakan sebagai pupuk yang akan berguna bagi tanah dan dapat menghambat pertumbuhan cacing yang merusak akar tanaman. Bab 3. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian eksperimen, di mana penelitian ini diteliti berdasarkan benar atau tidak akan khasiat ekstrak kulit jeruk dalam membasmi hama dan sebagai pestisida nabati atau alami yang ramah akan lingkungan. 2. Waktu dan tempat. Praktikum ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 1:30 WIB bertepatan
kulit jeruk manis, kulit jeruk nipis. Ini ada ampas perasan jeruk nipis, terus ini ada air jeruk nipis. Terus alatnya ada sendok, botol semprotan, terus habis itu ada gunting, saringan, wadah, dan ini ada toples, terus ada gelas takar. Pertama yaitu adalah potong kecil-kecil menggunakan gunting jeruk manis. Nanti potongannya akan jadi seperti ini. Lalu kita ukur dalam gelas takaran. Ini ada 300 ml. Lalu masukkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan kulit jeruk nipis yang telah dipotong. Yaitu 150 ml. Dan ada air jeruk, sebanyak 100 ml. Lalu tambahkan juga ini ampas sisa perasan jeruk nipis. Kemudian berikan air panas. Yang ini adalah itu apa ampasnya? Banyaknya 500 ml. Dan juga tambahkan air biasa 500 ml. Lalu aduk-aduk menggunakan sendok. Tutup rapat-rapat dan disimpan di tempat yang tertutup selama 3 hari. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini didiamkan 24 jam baru bisa digunakan. Dan ini ampas dari kulit jeruknya. Bisa dijadikan pupuk. Jadi tidak ada yang terbuang. Sumber data diperoleh berdasarkan video Infram ID yang berasal dari media sosial tentang cara pembuatan pestisida organik atau alami dan diperkuat dengan sumber data yang berasal dari internet. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Dari hasil percobaan pertama dan percobaan kedua dihasilkan pestisida alami yang dibuat dengan 2 metode pembuatan. Percobaan pertama di atas dihasilkan responden yang relatif mengalami sedikit perubahan, sedangkan percobaan kedua di atas dihasilkan responden yang relatif meningkat untuk mengusir hama seperti kejadian kondisi tanaman cabai
diaplikasikan dengan menggunakan alat semprot, sprayer, seperti pestisida kimia pada umumnya. Namun apabila tidak dijumpai alat semprot, aplikasi pestisida nabati dapat dilakukan dengan bantuan kuas pengecat, dinding atau pelerang yang diikat. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang pada pagi atau sore hari. Organisme pengganggu tumbuhan atau OPT disasarkan kepada hama seperti ulat, buah tomat, ulat umbi kentang, perang padi, dan candida yang lainnya. Jadi pestisidanya itu dimasukkan ke dalam botol, semprotan kayak gitu. Terus hasilnya sebenarnya ada, cuman karena pas dibawa di sekolah itu dia rusak. Jadi ini sebelum diberikan pestisida alami, dan ini sesudah diberikan pestisida alami. Sama aja kalau coba hijau. Kelima, penutup. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembuatan pestisida alami adalah bahan yang mudah didapatkan dan pembuatan yang dapat dilakukan dengan sederhana. Walaupun pestisida alami tidak dapat disimpan terlalu lama seperti diklorodifenil, trichlorothiazide, DDT yang hanya bertahan 3 minggu sampai 1 bulan lamanya. Tetapi penggunaan pestisida alami dapat berguna bagi lingkungan sekitar dan dapat digunakan dalam jangka waktu panjang sekaligus, sehingga diharapkan penggunaan pestisida alami dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia yang jika digunakan terus-menerus dapat mengakibatkan tanah menjadi kurang subur, dan pemberian pestisida kimia terlalu banyak pada tanaman akan mengakibatkan tanaman yang akan dikonsumsi oleh manusia menjadi bahaya bagi tubuh dan menjadi racun yang bersarang di tubuh manusia, sehingga dapat berakibat fatal ke depannya. Adapun saran yang penulis dapat sampaikan yaitu: 1. Pada peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti lebih lanjut kebenaran dan keefektifan pestisida alami yang berbahaya dasar kulit jeruk pada tanaman dan dapat memperlambat pestisida alami agar dapat disimpan lebih lama, sehingga kemungkinan akan dapat dipasarkan seperti diklorodifenil, trichlorothiazide, DDT. 2. Pada saat penggunaan pestisida alami pertama kali disarankan agar menyemprotkan pestisida alami 2 kali dalam seminggu agar pestisida kimia dapat mudah terlarut. 3. Disarankan bagi pengguna diklorodifenil, trichlorothiazide, DDT untuk tidak terlalu banyak dalam penggunaan bahan kimia, sebab akan berbahaya bagi lingkungan sekitar jika dilakukan dalam waktu jangka panjang, sehingga diharapkan penggunaan pestisida kimia dapat beralih lagi ke pestisida alami seperti orang zaman dahulu yang dilakukan selama 3 abad. Ada yang mau ditanyakan? Langsung saja Pak Guru, simpel. Kalau proses fermentasi perendamannya tadi menggunakan air panas, kenapa kok langsung dicampur dengan air dingin? Biar hangat. Enggak. Artinya kenapa tadi udah air panas kok 500 cc dan 500 cc air dingin, kan akhirnya kan netral tuh, enggak, proses fermentasinya jadi terhambat. Butuh tambahan. Yang kedua, kalau disimpan mamanya lebih dari mamanya karena itu dalam keadaan tertutup ya, kedap suara, kedap udara dan seterusnya, mamanya lebih dari 5 hari baru disaring begitu. Karena sebenarnya sodanya itu yang buat jadi artinya siswa-siswi proses fermentasi itu semakin lama direndam akan semakin bagus, akan menghasilkan soda atau amonia. Ya, tapi tidak boleh dalam waktu lebih dari 1 minggu. Soalnya dia busuk, Pak. Oh, busuk. Jadi tidak lebih dari 1 minggu, mamanya 5 hari terus digunakan begitu ya.